bidang sosial hubungan kemasyarakatan. Ini sosial, ini humas. Humas tadi saya katakan kegiatan di bidang seksi apapun di situ adanya humas. Termasuk rakyat ini juga punya tanggung jawab humas. Waduh, humas ini andilnya luar biasa, banyak sekali. Dimanapun, apapun, siapapun yang melakukan kegiatan adalah peran humas. Kenapa saya katakan tanggung jawab humas? Humas pertama aja memahami geografis. Ya, tentang geografis. Binatang apa itu luas wilayah, jumlah penduduk, klasifikasi satu sosial masyarakat di wilayah RW 08. Jadi paham tentang kondisi wilayah. Nah, di sini tentunya saya mau pengen buat yang namanya profil DKI Masjid Al-Qaryah ini ada di tangan Humas. Ini belum ada kita. Apa itu isinya profil? Pertanyaan. Nanti belajarnya di rumah aja mau ngedah. Nanti kelamaan nanti. Ya, tentang isi profil. Udah ada profil, tingkat lagi kita kasih bentuknya modelnya. S-nya segitiga, I-nya kayak Monas, kemudian turun lagi A, ini namanya apa? SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Ya, itu juga ada di Humas. Jadi luar biasa gitu. Cuman jangan ditanya sekarang dulu lah, ya kelamaan. Itu konsep yang ada di pikiran nanti ke depan bagaimana untuk membenahi DKI ke depan, ya, melalui seksi sosial dan humas. Kemudian jumlah penduduk udah paham ya, daerahnya juga satu sosial artinya apa? Ya, yang si kaya miskin. Untuk apa sih? Kok segala gitu-gitu giniin didata? Dia supaya tahu kenapa objeknya adalah sasarannya adalah orang apa? Yatim piatu, orang tidak mampu, bukan janda bolong. Ya, ya janda tua ya, kalau janda muda lain. Buat bersama bisa. Aduh, untuk ini manajemen hotel nggak ada jandanya, nggak ada perubahan, semuanya pengelolaan cuma hasil survei itu kira-kira. Ya, itu mengenai status. Kemudian mendata, mencatat, ya Bapak yang paham. Kemudian membentuk tim kerja sebagai relawan sosial. Nah, nanti merekrut generasi muda, remaja. Berapa menit? 6 menit lagi. Ya. Kemudian itu nanti direkrut oleh sosial. Menyalurkan zakat fitrah. Nah, menyalurkan zakat fitrah nanti sosial. Mengadakan pemotongan hewan kurban, kemudian mengadakan studi tour religi, termasuk studi banding diadakan di sini. Setuju nggak kira-kira? Lah, ini bapak-bapak, waduh di belakangnya lagi bikin apa lagi? Sipil ada. Keamanan jadi rusuh ini Pak. Aduh, iya. Ini Humas. Programnya ke depan akan studi banding, studi tour, ya kan? Religi. Jadi misalnya kita studi tour ini ziarah ke Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana pengalaman di sana, pengelolaan masjid di sana, dan kenapa untuk kita bawa pulang bekal untuk masjid Al-Qaryah. Itu namanya studi religi. Bidang keamanan tiba di sini punya dikali, menjaga keamanan ketertiban masjid. Membuat jurnal tiket, terutama waktu sholat Jumat, sholat maghrib, sholat isya. Tapi semuanya juga, semua waktu juga penting. Misalnya ini mungkin di antara 5 waktu yang paling penting maghrib, sholat Jumat, nanti sholat. Kemudian memantau petugas tiket, pilih aja, tidak amin ya juga.
Sementara ini orientasi kita berpikiran keamanan masjid, berpikir itu ya benar ditutup ya, nggak ada AC ya. Keamanan kita di luar penting, sangat penting. Kita saya singgung terjadi silat kendaraan bermotor. Ke depan bukan hanya kendaraan yang bermotor, jika perlu kita jaga ya, seenggaknya sepatunya juga jangan sampai hilang. Apalagi hilang sepatu kiai, sepatu penceramah, repot gitu kira-kira. Nama martabat masjid kita ini, Ustaz sepatunya sudah hilang sana, kecewa benar kita. Walaupun hilang itu barangkali jangan-jangan Ustaz itu sudahnya bisa diatur kan, tapi persoalannya bukan begitu. Ya, itu perlu kita nanti memanage bagaimana pengamanan. Kemudian itu di luar. Dan yang ketiga nanti kita rencana kita bagaimana kita anggaran yang jaga ini. Dia juga kontrol, jangan di depan dua kontrol, enggak di yang belakang itu apa? Udah ada CCTV ini, kira-kira. Belakang masjid itu pojokan lihat, jangan-jangan setelah itu ada orang ngumpet pojokan masjid, gitu kira-kira. Artinya apa? Pengamanan itu perlu kita kontrol, depan kiri kanan masjid harus kita pantau. Termasuk jamaah yang pada sholat. Dari segi keamanan fisik, tapi keamanan batinia tadi dolia. Keamanan batinianya apa? Kenyamanan orang sholat itu perlu. Supaya kenyaman orang itu bisa tenang, bisa khusyuk, bisa apa namanya ya? Bisa senang gitu sholat, bisa aman, bisa nyaman. Kenapa? Karena adanya keamanan. Contoh nyaman. Orang sholat itu tidak nyaman karena tidak nyaman karena apa? Karena memang pelaksanaan di depan ini ya pertama tidak aman, yang kedua disebabkan adanya tidak tertib. Makanya bicara keamanan perlu keamanan ketertiban. Tertib dalam arti untuk pelaksanaan kegiatan di dalam saat-saat ubudiyah. Nah ini pengamanan batin. Secara sakralnya pada saat-saat orang sholat perlu nyaman, misalnya demi kemakmuran masjid dan menjaga kewibawaan masjid, orang sholat perlu nyaman. Di situ sudah ditentukan mengenai tata tertib waktu. Kemudian lagi kenapa pada saat sholat orang sudah azan, orang sudah sholat, masih kita ini dalam itu masih belum nyaman dalam arti apa? Ada bocah ribut, bocah teriak, barisan muslimin hanya tidak membuat orang sholat nyaman dan tidak khusyuk. Jadi gitu ya. Jadi kenyamanan batin diperlukan dalam rangka kekhusyuan sholat. Orang sholat tidak khusyuk, orang sholat tidak nyaman, lalu terjadi kebisingan. Bising, berisik, itu membuat kacau balau, orang sholat tidak nyaman. Orang sholat perlu katakan, makanya kalau apabila orang udah takbir itu udah lepas, tapi udah nggak boleh mikirin, ngomel lagi juga nggak boleh kita. Bunyi tidak boleh kalau orang udah komar. Tapi di sini harus diatur siapa yang bertanggung jawab. Kira-kira. Jadi semuanya ini harus diatur. Kenapa masjid kita ini adalah masjid yang cukup strategis, banyak dilalui orang numpang sholat di situ. Kemudian sehingga Pak orang senang di masjid kita gara-gara berisik, ribut, apalagi nggak aman masalah fisik. Akhirnya Pak
omongan kemana-mana dibawa. Wah itu bayang itu sholat di situ tuh nggak beres. Wah, bocahnya ribet, berisik, pada ribet nggak diatur. Kayak nggak ada pengurusnya itu mas. Ada umat tuh. Sementara ini semuanya kepada terdiam. Tidak ada yang berpikir siapa yang mengurusin itu. Makanya pada saat tempo hari saya sempat sekali marah. Setelah saya marah, mendingan tuh nadanya agak rem gitu. Kamu saya bilang ini siapa? Aji. Catat nama anak-anak ini siapa bapaknya. Dan kita akan panggil, kita undang bapaknya orang tuanya ke sini semua. Kemudian lain kali di sembah ini, absen catat nama anak-anak ini. Bukan gak boleh sholat ya. Kalau ke sini mau sholat, tujuan untuk bikin berisik di sini, mendingan kamu tidak perlu sholat. Haram punya sholat itu. Mendingan lagi. Nah, ke depan ada yang malu, ada yang ngatur. Kalau didiamkan begitu saja, berarti manajemen kita belum jalan. Itu kira-kira. Nah, di sini perlu keamanan baik fisik maupun keamanan batin. Kemudian ini makanya si Aji agak ini karena nanti istilahnya apa? Mungkin nanti dengan adanya ini Mr. Firmansyah dia membantu anak-anak supaya apa? Kita juga ngomongin bocah juga jangan agak bagus juga kita ngomel-ngomel. Orang masuk sekolah tuh ngomelin ini. Tapi kan harus bagaimana caranya menyiasati supaya apa? Bocah ini jangan permasalahannya begini. Anaknya ini enggak belum cukup umur baru 5 tahun 4 tahun sudah ikut sholat, bapaknya kagak sholat, engkongnya kagak sholat. Aduh, itu bisa dosa ini. Ringkas. Makanya gini, nanti ada aturan. Yang bocah ikut sholat, ya jangan jadi saf paling depan, apalagi di tengah-tengah. Jangan ditegur aja. Ngajak bocah, nonton bocah sholat paling depan, anaknya lari-lari sholat mandi. Coba. Bocah kalau udah umur 8 tahun boleh sholat 7 tahun boleh dengar. Tapi kalau umur 5 tahun, 4 tahun, apalagi 3 tahun, belum ngerti apa-apa, jangan diajak sholat. Tapi kita sholat, emang di Mekah ya nggak, baring gendong kayak gitu. Kalau begitu sholat di Mekah, itu kira-kira. Nah jadi itu jalan-jalannya. Waduh, udah muter-muter di barisan depan itu. Wah, mau itu yang begitu, saatnya kamu menyadari ada di belakang. Ya, oke, baik. Semuanya ini terkait dengan masalah tupoksi sudah selesai, tinggal masalah sini aja. Marbot ini coba tampilan. Marbot ini tugasnya. Yang terpenting bagi marbot ini saya katakan belum disampaikan sama dia. Pertama, sementara ini kan selalu azan, tukang azan, komat. Jangan orang begitu azan, mentang-mentang dia sudah sholat qobliyah, nggak peduli di belakang orang masih sholat belum selesai, langsung komat aja, nggak punya adab. Boleh dipakai. Waduh, wahyu saya lari-larian kalau subuh itu. Heran ya, saya di masjid mereka jalan masih 1 kilo orang aja ke cantik ke masjid kok. Ini kita ke masjid Al-Waria cuma 150 meter. Aduh, makanya ini ada nggak ikutin apa? Jadi iya harusnya itu paling kagak 10 menit ya. Nah, gini masalahnya, orang dari mana-mana numpang sholatnya juga ada yang berjamaah. Orang berjamaah di situ, orang masih pada sudah panggil masih di kolom wudhu, udah komat kan kasihan. Ada gerungan di belakang, masih pada sholat tuh, kata orang numpang sholat. Sehingga apa? Orang nggak nyaman jadinya. Ya, kasih orang yang pengen berjamaah di sholat kita tuh buru-buru. Gitu. Itu salah satu. Kemudian marbot juga tidak boleh ngomong sembarangan, ya nggak, ngomong sono ngomong sini, ibarat kata yang nggak ada
kepentingan bahkan ngomong-ngomong jangan sampai harus dia menjaga martabat harga diri pengurus DKM dan Masjid Al Khairiyah, itu intinya ya. Kemudian mungkin waktunya kita istirahat ya, mudah-mudahan nanti hal-hal ini saya rasa tidak terlalu banyak persoalan. Jadi intinya apa, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Nah dari sinilah saya katakan kita akan menjabarkan program kerja, mungkin menyesuaikan kira-kira ke sini. Kalaupun nanti nggak sesuai, mungkin nanti tinggal bagaimana kita sesuaikan sebaik mungkin sehingga apa, pekerjaan kita itu intinya bisa dilaksanakan untuk kepentingan jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.